Ketika hajat itu dan ketakutan itu kamu genggam terus tanpa bisa melepaskan, lalu bagaimana caranya hajat kamu dikabulkan Allah? Halo hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Nah, sesuai dengan judul dalam video ini, yaitu tentang kemelekatan, ceritaku ini adalah tentang kemelekatan yang aku alami selama beberapa tahun terakhir ini. Aku pernah cerita bahwa aku dulu sebelum menikah atau di masa gadis pernah sakit selama 7 tahun. Jadi di tahun 2010 sampai 2017, 7 tahun lamanya itu aku sakit. Itu tahun 2010 itu aku kelas 1 SMA, sampai tahun 2017 akhirnya aku menikah dan aku sembuh saat itu juga. Pengalaman masa sakit yang aku alami dulu ternyata membawa trauma yang mendalam, traumatik yang teramat dalam pada mentalku. Nah, pada saat aku sakit selama 7 tahun itu teman-teman, yang sakit memang fisiknya teman-teman. Tapi karena mungkin sakitnya terlalu lama sampai 7 tahun, dan saat itu aku benar-benar kehilangan masa mudaku, masa remajaku tuh hilang, terenggut, akhirnya membuat aku trauma gitu, membuat mentalku terganggu gitu. Jadi semenjak aku sembuh di tahun 2017 itu teman-teman, sampai tahun 2023 itu memang fisikku sembuh, tapi ternyata mentalku sakit. Aku menyadari bahwa oh ternyata ada yang salah ya sama diriku. Aku kok merasa cemas terus ya. Aku takut, tiba-tiba aku sakit lagi seperti dulu. Dan aku baru menyadarinya di akhir tahun 2023. Tapi menyadari dalam pengertian belum tahu kalau yang aku alami itu adalah sebuah kemelekatan. Apa yang disebut dengan kemelekatan itu semakin parah-parahnya di tahun 2023. Karena apa? Karena di akhir tahun 2023 itu aku berlebihan dalam segala hal. Aku selalu merasa cemas saat mau tidur, takut besok aku sakit lagi. Terus apabila aku sakit sedikit gitu, misal aku batuk pilek, itu kan sakit yang biasa ya. Tapi perasaan takutku tuh luar biasa. Seolah-olah aku tuh udah mengalami sakit yang teramat parah gitu. Padahal cuma batuk pilek. Dan lebih parahnya lagi, teman-teman kan tahu aku punya amalan salawat ya. Nah, di akhir tahun 2023 itu selama beberapa bulan, saking parahnya sakitku secara emosional tadi, sholawat Jibril dan Nariyahku yang biasanya aku amalkan untuk hajat hidup yang aku miliki secara keseluruhan, tiba-tiba aku amalkan hanya untuk demi minta sehat gitu. Teman-teman bayangkan selama beberapa bulan di tahun 2023 itu aku ngamalin sholawat Jibril dan Nariyah hanya untuk minta sehat. Hajatnya nggak pernah berubah. Seolah-olah hidupku berhenti sampai di situ. Aku sudah tidak punya keinginan yang lain. Yang ada di pikiranku adalah ya intinya aku sholawat untuk minta sehat. Itu setiap hari. Jadi dalam beberapa bulan itu aku sholawatan minta sehat sama Allah, tapi aku tidak pernah melepaskan doaku itu. Ya. Gimana kita tahu kalau kita sholawatan ya, ketika aku misalkan sholawatan untuk hajat A hari ini, ketika aku sudah bisa melepaskan hajat itu, aku sudah bisa melepaskan doa itu, maka aku lepaskan dan aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan move on dari hajat A berpindah ke hajat B. Tapi untuk yang satu ini, hajat sehat ini, aku tidak pernah bisa melepaskan gitu teman-teman. Itu terjadi selama beberapa bulan di tahun 2023 sampai akhirnya di awal tahun 2024 aku mulai sadar diri bahwa aku salah nih. Kenapa ya kok aku takut terus? Kenapa kok aku cemas? Apa sebabnya? Nah, itu aku belum tahu sebabnya apa. Sampai di bulan Februari kemarin, 2024, aku belajar-belajar kenapa bisa begitu. Dan akhirnya aku simpulkan bahwa yang terjadi di aku itu adalah apa yang disebut dengan kemelekatan. Artinya yang terjadi di aku adalah aku takut akan kehilangan sesuatu, yaitu kesehatanku. Nah, itu teman-teman tentang kisahku, bagaimana kemelekatan yang aku alami. Nah, kita beralih ke pengertian dari kemelekatan itu sendiri ya. Jadi,
Kemelekatan itu adalah suatu emosi berlebihan akan takut kita kepada sesuatu. Bisa sesuatu ini bisa kita artikan bisa harta, pasangan, sehat, bisa juga takut kehilangan nikmat dan lain sebagainya, teman-teman ya. Intinya adalah kita terlalu mencintai sesuatu, kita terlalu menggenggam sesuatu, sehingga apabila sesuatu itu hilang dari diri kita, kita otomatis hancur. Itu kemelekatan, melekat. Ya, supaya lebih bisa dipahami, kita ibaratkan misalkan kertas. Buah kertas kita celupkan ke air, kemudian kita tempelkan ke kulit kita. Nempel bukan? Tapi ketika kita melepas kertas itu dari kulit kita, ya dilepas aja, tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Tidak menimbulkan perasaan sakit dan lain sebagainya. Tapi beda cerita ketika kita punya kertas, kita lem dengan Alteco, kemudian kita tempelkan ke kulit kita. Ketika kita melepas kertas tersebut, maka akan menimbulkan perasaan sakit bahkan berdarah di kulit kita. Itu yang disebut dengan kemelekatan. Kita menggenggam sesuatu terlalu erat sehingga ketika sesuatu itu dilepaskan, maka akan menimbulkan rasa sakit bahkan kehancuran pada diri kita. Contoh lain adalah kemelekatan terhadap suatu nikmat. Misalkan kita sama Allah dikasih nikmat A. Saking melekatnya diri kita terhadap suatu nikmat, kita takut Allah cabut nikmat dari hidup kita. Misalkan Allah memberikan nikmat A. Ketika Allah memberikan nikmat A, maka otomatis aku berpikir bahwa, wah, Allah lagi ngasih aku nikmat baru nih. Pasti Allah mengangkat nikmatku yang lama. Pasti Allah mengambil nikmat lain yang sudah aku punya sebelumnya. Itu otomatis orang yang melekat pada suatu nikmat pasti berpikir seperti itu. Kenapa? Karena dia terlalu melekat pada sebuah kenikmatan, terlalu melekatkan dirinya pada sebuah nikmat sehingga dia sangat takut apabila nikmat itu dicabut dari dalam hidupnya. Kenyataannya terserah Allah. Allah mau kasih nikmat A plus B, C, D, E langsung ke hidup kamu, itu suka-suka Allah. Atau Allah memberi nikmat A kemudian ngambil nikmat yang lain, itu juga terserah Allah. Itulah kemelekatan ya. Kita sakit secara mental sehingga setiap hari yang kita alami adalah kita berperang dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita nggak lagi berperang dengan orang lain, kita nggak lagi berperang dengan apapun, kita hanya berperang dengan pikiran dan ketakutan yang kita buat sendiri. Siapa sih yang mau mengalami apa yang disebut dengan kemelekatan? Tapi hal yang biasanya mendukung terjadinya kemelekatan itu adalah ketika seseorang itu pernah mengalami kenyataan atau masa lalu yang teramat pahit sehingga membuat mental atau emosionalnya sakit. Itu pula yang terjadi di aku. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terlanjur mengalami fase kemelekatan itu? Terima dulu bahwa kamu sedang tidak beres. Rasakan, sadari bahwa kamu itu masih mengalami trauma. Kamu belum bisa menerima atas apa yang sudah terjadi. Kamu belum bisa berdamai sama masa lalu. Itu dulu. Sadari, minta maaf dan berdoa sama Allah, mintalah supaya hatimu dilunakkan, supaya sakit mentalmu disembuhkan, supaya kamu bisa berdamai dengan masa lalumu. Pelan-pelan, insya Allah sakit atau luka batinmu perlahan-lahan akan sembuh. Jadi kesimpulannya obat dari segala kemelekatan itu adalah kita tidak bisa melekatkan diri kita kepada apapun selain kepada Allah, karena apa yang ada di dunia ini, apapun itu akan datang dan pergi. Hanya Allah yang selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itulah kita hanya boleh melekatkan diri kita hanya kepada Allah, karena kita nggak akan pernah merasa sakit. Kenapa aku kok membahas tentang kemelekatan ini? Karena ini erat kaitannya dengan terkabulnya suatu hajat. Aku pernah bilang bahwa ketika kita punya hajat, kemudian kan kita berdoa, berusaha, kemudian kita sholawatan juga untuk hajat tersebut. Dan ketika kamu sudah merasa lepas gitu ya, kamu sudah merasa cukup, maka kamu lepaskan hajat itu,
kamu pasrahkan hajat dan doa kamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal nunggu hasilnya. Biarkan Allah yang memproses hajat kamu. Selanjutnya yang kamu lakukan adalah pasrah atas takdir Allah. Namun apabila dalam proses kamu meminta sesuatu sama Allah, kamu minta suatu hajat sama Allah, masih ada unsur kemelekatan dalam diri kamu, maka kamu tidak akan pernah bisa melepaskan doa itu. Padahal syarat terkabulnya doa adalah ketika kamu sudah bisa melepaskan dan memasrahkan urusan hajat kamu hanya kepada Allah. Ketika hajat itu dan ketakutan itu kamu genggam terus tanpa bisa melepaskan, lalu bagaimana caranya hajat kamu dikabulkan Allah? Mungkin teman-teman yang aku sudah berdoa kah, aku sudah sholawatan kah, aku sudah segalanya sudah aku lakukan. Kamu sudah sangat-sangat maksimal dalam mengupayakan dan melangitkan hajat kamu itu. Tapi ternyata Allah belum mengabulkan. Siapa tahu ada unsur kemelekatan ini dalam hajat kamu tersebut, sehingga hajat kamu belum bisa terkabul atau belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Next video aku mau menambahkan tentang teknik melepaskan ketika kita punya hajat ya. Jadi kalau unsur kemelekatan ini sudah hilang dari diri kita, maka insya Allah kita bisa melepaskan atau melangitkan setiap doa dan hajat kita. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton videoku. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.